Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Demi nama Yesus Masiah, yang percaya katakan. Silakan duduk. Shalom. Nah, hari ini kita bahas tentang iblis. Apa saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu iblis bukan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 18. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 18. Saudara yang ganjil saya genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengerti engkau katanya, inikah dia telah membuat bumi gemetar, dia telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dengan kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Dikatakan tentang kejatuhan iblis yaitu Lucifer itu ada di ayat 12. Wah, bintang timur putra fajar. Apa saudara? Bintang timur putra apa? Fajar. Kejatuhan Raja Babil katakan hampir sama dengan Lucifer. Nah, ada enggak di ayat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Ada enggak saudara? Nah, yang ngomong ada angkat tangan. Yang ngomong ada angkat tangan. Yang ngomong tidak ada angkat tangan. Yang ngomong tidak tahu angkat tangan. Dan yang ragu-ragu angkat tangan. Nah, ini parahnya. Kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu tidak ada. Jelas? Tidak apa? Tidak ada. Nah, bahasa aslinya itu hal, artinya pantulannya. Apa saudara? Pantulannya. Cahaya. Nah, dan bahasa Indonesia bintang timur putra fajar. Dan secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Apa saudara? Bintang yang melebihi saudara? Bintang-bintang yang lain. Nah, sebelum Elohim, Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal yang diciptakan adalah malaikat. Nah, malaikat yang diciptakan Tuhan ini berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau ingin tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Bayangin, berlaksa-laksa, selaksa itu 10 ribuan. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Yang jelas itu triliun ya. Atau miliar udah bingung yang nggak, betul enggak? Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Nah, berapa coba hitungan dewe tak? Banyak kan? Nah, enggak tahu itu berapa itu. Yang jelas jumlah malaikat lebih banyak melebihi jumlah manusia, itu aja. Ya. Di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Malaikat apa saudara? Malaikat apa? Terkuat. Yang pertama adalah Mikael, jenderalnya Tuhan. Apa saudara? Nah, yang kedua Gabriel. Apa saudara? Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga diciptakan lebih mulia
lebih dahsyat, lebih hebat, melebihi semua malaikat yang lain. Yaitu Lucifer. Apa ada? Nah, Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi semua malaikat yang lain. Bahkan dalam kitab Yeskiel dikatakan dijaga oleh para kerub. Malaikatku kudus. Saudara, kalau seseorang dijaga oleh kolonel, minimal dia adalah jenderal bintang 4. Betul? Betul? Nah, kalau seseorang dijaga kolonel melati 3, pasti yang dijaga itu bintang 4, kasat atau kapolri. Nah, tapi kalau yang jaga baju oren, hati-hati. Tahanan KPK. Tahanan apa? Nah, dikatakan bahwa Lucifer ini dijaga oleh para kerub. Malaikat kudus. Kerub itu adalah malaikat penjaga kekudusan Tuhan. Makanya Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerub, betul? Nah ini dijaga oleh apa? Kerub. Malaikat kudus. Artinya dia punya posisi yang sangat mulia. Sangat apa, Saudara? Sangat mulia. Dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian. Penyembahan kepada Tuhan. Dan malaikat yang dekat dengan tahta Tuhan. Malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan malaikat yang disayang Tuhan. Dan secara otomatis tahu rahasia tentang Tuhan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita ini banyak tahu tentang kehendak rencana Tuhan. Betul? Betul? Nah, orang kalau pacaran itu belum kelihatan semuanya. Setelah menikah kelihatan semua. Betul? Karena dekat, tiap hari kumpul. Betul? Betul? Nah, waktu pacaran kentut direm. Setelah nikah ditekan dewar. Yang ketawa ngalami. Betul? Betul? Nah, Lucifer ini malaikat yang dekat dengan Tuhan. Malaikat yang dekat dengan Tuhan dan secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Karena tahu banyak. Misalnya pegawai yang dipercaya, tahu cara keluar masuknya perusahaan, cara manajemen, tahu semuanya. Nah, tinggal satu langkah lagi, kapan jadi bosnya, kan itu. Betul? Betul? Tahu semuanya ada. Nah, Lucifer merasa sudah tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Dan perlu kita tahu, seorang pencipta tahu kelemahan ciptaannya. Dan seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%. Maksimal 75%. Jaga-jaga murid murtad sikat. Betul? 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 Tahu ini. Oh, itu ilmu pamungkas. Nah, kenapa? Karena saya ngalami. Guru saya waktu itu memberitahu saya kan disusuk ilmu besi kuning, jarum-jarum emas seluruh badan untuk kebal senjata, dan pusaka besi kuning ditancapkan dalam badan saya di sini dulu. Soto panuklik, soto pamungkas di sini. Nah, dan seluruh badan itu jarum emas. Jadi kalau ditembak itu jarak jengkal, ting ting ting, ini tak, tidak bisa naik badan. Tuh dulu. Nah, setelah itu bisa menghilang, kebal senjata. Nah, saya masih ingat tuh gara-gara ilmu kebal tidak bisa disunat. Ya, itu ada ceritanya itu.
Waktu itu guru saya ngajari saya namanya ilmu lembus kilan. Saya itu masang badan saya pusaka besi kuning supaya kebal segala senjata adalah. Rambut ini bisa dipotong. Nah, waktu itu hari pertama dimasukin dalam badan semua. Itu badan panas sekali. Nah, setelah itu guru saya kaget. Anak ini kan belum disunat. Tapi udah terlanjur dimasukin semua ilmu. Nenek saya ngomong, aman, baru sehari. Panggilkan tukang yang sunat itu, Pak Bong itu udah tajem udah. Oh, digini kan. Gini. Nggak mempan. Saya guru saya ngomong, udah telanjur, ya susah. Jadi badan ini kebal semua adalah, sini kebal semua. Jadi senjata apapun tidak bisa tembus adalah. Unsur logam apapun. Nah, tetapi sehebat-hebatnya saya tetap ada kelemahannya. Seluruh badan saya ini kebal, tapi ada satu titik yang tidak bisa dilindungi dalam diri saya, yaitu telapak kiri ada setitik hitam yang ditinggalkan guru saya, itu titik kelemahan. Jadi kalau orang mau jahatin saya itu mudah. Waktu tidur kasih kawat berduri, betul lah. Keinjek, selesai, betul. Kadang itu sesuatu yang menjatuhkan kita, itu hal yang kecil, bukan yang gede segunung, betul. Nah, justru kelemahan saya ini dan kelemahan saya ini sampai sekarang, titik itu sampai tetap di telapak kiri saya masih ada sampai sekarang. Bahwa itu diberitahu. Hanya bagian itu yang tidak bisa dilindungi. Kenapa? Pada waktu saya disusuk semua, dimandiin air, nah waktu masuk sini, bagian di sini itu yang tidak kesentuh, bagian telapak kiri. Ada satu titik itu, ada hitam gitu. Guru saya ngomong, waktu ilmu itu masuk ke kamu, itu kembali ke bumi. Nah, menembus ke kaki kiri, meninggalkan bekas. Nah itu sudah dilindungi. Nah, kalau orang tahu gampang. Gampangnya gimana? Kasih beling, betul enggak? Kaca-kaca, betul? Betul? Dihancurin sekitarkan tempat tidur, pas ngorok tidur, begitu bangun kena kaca, selesai dah, betul? Nah, tapi untuk cari kelemahan saya susah. Karena yang tahu hanya saya dan guru saya, betul? Betul? Dan makanya sejak kecil saya tidur pakai sepatu. Pakai sepatu. Jogo-jogo, betul enggak? Tapi orang enggak tahu. Nah, yang tahu kelemahannya di situ. Karena kena situ habis sudah. Nah, sama kalau ini tidak bisa, hanya ada 3 senjata yang digabung jadi satu yang bisa menembus badan saya, yaitu hatinya pohon kelor, hatinya pohon asem, hatinya pohon jati. 3 hati pohon digabung jadi satu, tusuk di pusat, jedep tembus. Tapi untuk mencari 3 hatinya susah, betul? Apalagi illegal logging, betul? Karena yang pohon yang ratusan tahun yang baru ada hatinya adalah. Dan itu pun harus 3, tidak bisa 1. Nah, itu tancapkan di pusar. Seperti waktu engkau dalam kandungan hidup dari pusarmu, demikian kamu akan mati di pusarmu juga. Kelemahannya di pusar. Nah, tapi untuk mencari 2 titik ini kan susah, betul? 1, saya tidur pakai apa? Sepatu. 2, nyari hati kelor itu yang lebih susah lagi. Karena minimal ratusan tahun. Hatinya warna hitam gitu adalah. Itu baru bisa tertembus. Galeh asem, galeh kelor, galeh jati. 3 hati pohon jadi 1. Nah, guru saya ngomong, hanya ini yang bisa membunuh kamu. Nah, waktu itu ilmu saya sudah sampai puncak, saya tidak dikasih tahu kelemahannya. Tapi pada waktu mau mati, mau meninggal, guru saya ngomong, sebelum aku meninggal, kamu tak beritahu rahasia kelemahan kamu. Kamu hanya bisa dibunuh dengan 2 cara ini. Bayangin, rambut kebal, semua kebal, tapi tetap ada kelemahan. Artinya apa? Tidak ada ilmu yang sempurna. Betul? Tidak ada ilmu yang apa? Nah,
Lucifer merasa hebat, merasa tahu banyak rahasia. Dan ingat, Tuhan tidak akan memberikan rahasianya 100%. Buktinya apa? Sehebat-hebatnya nabi apapun, belum tentu tahu hari kematian. Betul? Betul? Hari kematiannya sendiri. Betul? Orang sakti apapun, mau matinya kapan tidak tahu. Betul? Buktinya aja raja hebat mau mati juga tidak tahu. Betul? Tetap ada hal yang dirahasiakan. Lucifer merasa tahu banyak rahasia, ingin menjadi. Dosa yang pertama kali terjadi itu bukan di bumi, tapi di sorga. Di mana saudara? Nah, Lucifer ingin jadi Tuhan. Dari keinginannya sendiri, melawan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Melawan, mengkudeta, memberontak apa? Tuhan. Ingin menjadi apa? Tuhan. Dari dosa yang pertama kali terjadi, itu bukan di bumi, tapi di mana saudara? Nah, dari keinginannya merencanakan memberontak melawan Tuhan. Yang ikut Lucifer itu sepertiga malaikat. Berapa saudara? Sepertiga itu banyak loh saudara. Sepertiga malaikat yang ikut Lucifer. Dalam pemberon terjadilah pertempuran di surga. Sepertiga lawan 2/3. Ingat, ada Mikael, ada Gabriel. Dan Lucifer kalah. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Apa saudara? Jadilah saudara? Dosa yang pertama kali terjadi adalah apa? Yang paling tua, akar dari segala dosa, itu kesombongan. Betul? 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 Ada satu kata-kata waktu saya mau resign, mau pensiun, mau berhenti di 2014. Jenderal Pramono Edi almarhum ngomong gini, waktu kita berkuasa, jangan senang-senang. Karena masih ada yang maha kuasa. Tetapi ingat, kalau sudah tidak berkuasa, jangan macam-macam. Jangan aneh-aneh. Diawasi sama ya sing kuwasa, penguasa. Betul? Terus saya ngomong, siap jenderal. Perintahnya apa? Tiarap, jangan bikin ulah. Benar. Semua selan saya kembali ke gereja. Yang satunya ngurusin apa lele, ngurusin ayam, yang satu yang ahli bom, langsung balik ke kesatuan, langsung ini udah bubar semua, tiarap semua. Jangan bikin apa? Ulah. Karena diawasi sama penguasa. Saya itu diawasi itu, saya masih disadap, masih diikuti di ini tuh sampai 5 tahun. Maka setiap tahun HP saya ganti. Udah ganti HP berapa kali dan kenapa? Diawasin. Saya pernah suatu kali sama anak saya itu 24 jam dipantau drone. Terus diawasin. Makanya pas sempat saya itu dulu itu agak paranoid. Nah, dulu kita biasa ngejar, jangan-jangan kita yang dikejar gitu dah. Nah, 2014 itu setiap pintu rumah pasti ada senjatanya semua ada. Itu waktu saya 2014. Itu masa kayak gitu 2 tahun. Bantal, pisau, sebelah seruken. Setiap pintu itu ada senjata semua. Sana listrik, ada nanti orang yang datang masuk setrum gitu dah. Saking apa? Parnonya itu 2 tahun. Makanya sudah kalau ke rumah saya kaget. Ini kayak gedung KPK gitu. Bosinya gitu-gitu. Karena tahu. Biasa kita kejar, nanti dikejar kan gitu. Itu 2 tahun. 2 tahun itu, coba perhatiin, kalau saya khotbah,
pasti keluar masuk kanan kiri, lihat kanan kiri. Karena apa? Udah biasa di pengamanan khusus. Pintu keluar, pintu masuk mana, gitu lah. Nanti ada sesuatu lolosnya kemana, gitu lah. Nah itu Parno itu 2 tahun. 2 tahun, makanya Gilbert tuh ngasih hiburan sama saya. Kamu daripada stres ikut saya aja. Makanya saya disuruh khotbah keliling-keliling gini-gini untuk lihat dunia luar gitu lah. Nah itu, kenapa? Kita biasa tegang. Nah waktu itu, kata-kata itu, waktu kamu tidak berkuasa, jangan bikin apa? Ulah. Kamu diawasi sama penguasa. Besoknya kawan saya, Mayor Jenderal Glenny Kellupan ngomong, tenang aja, siapa yang macam kamu takut disantet. Nggak ada yang berani. Enggak apalah saya gitu. Itu berapa tahun Dara? 2 tahun. Itu sempat ngalami rasa apa itu? Jadi di mana-mana itu merasa tidak aman. Tapi saya tidak minum obat tidur, enggak. Saya enggak minum obat apapun. Jadi saya tetap sampai tidur ini, makanya waktu itu istri saya enggak berani, saya enggak boleh tidur di samping saya. Kenapa? Ini bantal, ini pisau, udah. Begitu tek langsung jelek gitu, udah. Istri langsung goodbye, udah. Ini jadi bantal, ini pisau komando, udah. Tidur gini, udah. Itu tidur itu 2 tahun. Terusan kalau nganter anak sekolah gitu, ini pengalaman saya, daerah. Pengalaman sekolah itu, pintu semua dikunci, tak awasin gitu. Ada gerakan sedikit langsung gini lah. Terus itu 2 tahun. 2 tahun, 2014, 2016 baru bisa tenang. Tenangnya apa? Pelayanan. Diajak Pak Gilbert kemana? Keliling-keliling. Enggak tahu Pak Gilbert juga mau di sniper juga. Adalah. Nah, itu kejadian ada di Timor Leste. Karena saya kebiasaan, malum baru habis dari resign kan masih ada perasaan apa nih, waspada terus. Saudara. Nah ada gunanya juga si Parno itu. Saudara. Parno itu ada gunanya juga. Kan karena merasa tidak aman. Nah tek, waktu itu di lapangan terbuka, kan kalau kita pengamanan khusus yang kita lihat adalah menara, yaitu arah angin, gravitasi. Nah kan udah lihat ini dulu, set. Wah anginnya ke sana. Waktu itu Pak Gilbert khotbah, saya lihat ada menara di atas, jarak 250 meter, tek arah angin, tek sini, ini, tek gravitasi, tek titik akurasi, tek. Wah ini kalau Pak Pendeta khotbah ada sniper selesai, betul nggak? Jarak akurat, wah, bener. Parno itu kadang ada baiknya juga sih. Kan udah terlanjur di pengamanan khusus dah. Akurasi gini. Nah, dan saya bolak-balik mesti ke belakang, minimal 3 atau 4 kali dimanapun tempat. Sampai sekarang. Coba kalau saya ke di sini, ini di belakang 3 kali dah. Lihat pintu keluar, pintu masuk. Karena udah kebiasaan, merasa tidak apa? Tidak aman. Nah, itu ada bunyi, ada yang lempar batu. Duar, tek, langsung, pengalian supaya semua tertuju ke sana. Karena udah terlatih di situ, dah, tek. Saya lihat ada manggul senjata gini, tek, lari untuk ke menara, dah. Tek, langsung tiarap, set gitu, dah. Tahu enggak, inframerah sudah dijantungi Gilbert. Nah, untungnya Gilbert itu lincah, khotbah gini-gini terus, saudara. Saya lihat, titik akurasi, tek, gravitasi, plek, arah angin. Kalau sniper itu pasti arah angin. Langsung saya ngomong sama Sandy Idol, Sen, mau kak engkau berkorban untuk Tuhan? Saya siap untuk mati untuk Tuhan. Karena kamu aling Gilbert, karena targetnya Gilbert, lihat tuh snipernya. Hah? Iman boleh iman, coba dulu, betul gak? Langsung si Sandy Idol, mengenai dia ingat sniper itu dia ngomong, lain waktu yang ngejar saya Pak Daud. Bahwa ini Gilbert gini kamu alangin. Karena target itu Gilbert, bukan kamu. Jalan gini,
Gini, jalan gini. Jadi Pak Gilbert gini, dia ikut gini. Ini saya juga berdua gini, ngalang-ngalangi itu. Langsung saya arahkan semua tertuju di sana. Inframerah gitu. Bahwa di sana ada seneh. Langsung dari Fretilin kejar. Terus saya turun, beritahu sama Ibu Renda. Bu Renda, nanti kalau yang sniper itu turun, pasti dia akan pakai pistol untuk menghadang Pak Gilbert. Nah, saya akan di depan, karena saya adalah pengawal siap untuk mati. Jadi langsung saya akan menghadapi Pak Gilbert nanti merayap. Saya lupa Gilbert kan gemuk. Merayap kan gini-gini. Baru ingat saya. Oh, gemuk Gilbert gemuk waktu itu. Lah kalau Tiara merayap kan gimana? Wah, itu udah kepikir dah. Aduh. Langsung saya terobos itu kepungan tuh, saya terobos bentuk formasi langsung terobos. Seret. Dah sampai mobil. Gilbert ngomong, "Itu gunanya kawan, kamu ada ikut saya." Makanya Gilbert kalau di daerah-daerah rawan ngejak saya. Karena ya kini ada parnonya dikit-dikit, sana kanan gini terus itu. Nah, itu dari Fretelinnya nemuin saya dari Timor Leste. Kamu orang militer ya? Dikira saya mata-mata di Indonesia. Anda, saya ngawal pendeta. Oh ya, you secret service ya? Secret service yang tahu cara untuk pengalian. Nah, santai ya, Pak Pendeta, saya biasa aja. Jadi kadang itu parno pun juga ada gunanya, betul? Betul? Saya kalau khotbah perhatiin 3 kali minimal, pintu keluar, pintu masuk, pintu ini kemana itu, sampai sekarang. Karena apa? Itu udah kebiasaan. Karena biasa ngawal kan, dak masuk. Karena dulu kan tim pendahulu sebelum presiden tiba, lepas dulu. Nah, kalau saya dilip pasti masuk duluan, keluar juga duluan. Karena terlatih di situ. Nah, satu hal, semua itu ada rencana. Jadi kalau yang parno-parno pasti ada gunanya juga. Nah, Lucifer jatuh ke bumi. Jadilah adalah iblis. Jadi yang disebut iblis itu adalah apa? Malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Bukannya orang mati tabrakan, mati bunuh diri, gentengan, jadi setan. Tidak. Itu roh setan menyamar. Jelas? Roh setan apa enggak? Nah, di dalam hidup ini yang paling menyedihkan dan paling menyakitkan adalah kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? Betul? Nah, makanya ibu-ibu itu kalau suaminya macam-macam dia yang paling sakit hati. Betul? Betul? Langsung gini-gini. Remek. Iya kan? Ya. Nah, demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dan kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu seorang sahabat, perlu teman. Perlu apa, saudara? Perlu sahabat, perlu teman. Saudara, kalau kita anak SMA, tidak mungkin teman ngobrol kita anak TK, betul? 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 Minimal SMP, betul? Betul? Nah, karena Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat yang lain, untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptakanlah Adam, segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Apa saudara? Segambar serupa dengan Tuhan. Langsung segambar serupa dengan Tuhan. Nah, makanya Tuhan tidak mengutus malaikat untuk menebus manusia karena bukan levelnya. Segambar serupa itu paling tinggi dah.
Kalau Lucifer pantulannya ini segambar, serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Adam dan ciptakanlah Hawa. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Dan semua tanaman ini, buah biji boleh engkau makan, kecuali satu pohon, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, seorang direktur kalau dipecat itu paling jengkel sama yang ganti, betul nggak? Pikirannya macam-macam udah, betul? Betul? Lucifer dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat paling rendah. Dulu malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat musuhnya Tuhan. Dulu malaikat yang dekat dengan Tuhan, malaikat yang terbuang dari hadirat Tuhan. Nah, Lucifer kecewa, marah. Siapa yang ganti dia? Manusia. Makanya tidak ada setan goda kambing. Kenapa setan goda manusia? Karena posisinya. Itulah namanya awal peperangan. Apa saudara? Nah, di antara semua binatang jahat yang paling cerdik siapa? Ular. Ingat saudara, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya apa? Bisa ketipu. Betul? Ular dipakai Lucifer. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti tahu yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa ingin menjadi Allah. Betul? 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 Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Kan sama-sama ingin jadi Allah, betul? Ini yang protes bukan setan, manusia. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia kan Tuhan itu adil. Kan sama-sama ingin jadi Allah ini, betul? Kan enggak ada setan bertobat dibaptis, enggak ada. Betul? Nah, ingat, Lucifer memberontak dari keinginannya sendiri melawan, mengkudeta, merencanakan pemberontakan. Dari keinginannya sendiri melawan, merencanakan, dan memberontak kepada Allah. Jelas? Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tidak merencanakan pemberontakan. Tapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasusnya beda. Kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana maksimal mati. Minimal seumur hidup. Tidak berencana ada keringanan. Betul? Tapi kalau yang membunuh orang gila bebas. Betul? Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila, betul? Kecuali hakimnya gila. Tidak bisa, betul? Betul? Nah, kenapa manusia diampuni? Karena manusia tidak merencanakan pemberontakan. Jelas? Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Yang pertama itu. Kedua, apa buktinya? Kita diciptakan menggantikan posisi. Nanti di surga tidak ada yang khotbah. Dan tidak ada yang ngedarin kantong kolektor dan perpuluhan. Percaya? Di surganya apa? Memuji menyembah. Betul? Saya mau tanya, tugasnya pemuji penyembah itu siapa? Lucifer. Dulunya. Malaikat pemuji penyembah jatuh dalam dosa, jadilah iblis. Betul? Ketiga. Yang terakhir. Yang ketiga. Kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul? Ini saya semua. Langit yang sekarang ini, saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Seperti gulungan kitab. Betul? Tuhan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa pemberontakan apa? Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa pemberontakan manusia. Tuhan itu kudus suci.
maka diciptakanlah nanti langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Jelas? Jadi ingat, manusia diberi kesempatan pengampunan. Dan kenapa harus Allah sendiri datang dalam dunia? Karena tidak ada yang lebih mulia, lebih manusia lagi, kecuali Tuhan sendiri. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri.